Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semoga kita sekalian senantiasa beroleh damai sukacita, berkat berlimpah, dan kasih karunia Tuhan. Amin. Berjumpa kembali di channel Salvator, channel Renungan Sore dan Pujian Mazmur, pada hari ini, Rabu 7 Juni 2023. Marilah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 12 ayat 18 sampai 27. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga, dan begitulah seterusnya, ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang akan menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub.' Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini ada pernyataan Yesus yang menarik untuk dijadikan permenungan kita sore hari ini. Dalam menanggapi pertanyaan orang-orang Saduki, yaitu kaum bangsawan Yahudi di Yerusalem ketika Yerusalem masih di bawah kekaisaran Roma. Mereka ini termasuk para imam, bahkan imam kepala yang menguasai rumah ibadah. Mereka yang tidak percaya akan kebangkitan dan menyangkal kehidupan kekal mendapat jawaban keras dari Yesus. "Kamu sesat justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah." Maka dapat ditarik sebuah pesan bagaimana Yesus hendak mengingatkan kita bahwa kitab suci yang adalah pengalaman iman orang-orang yang percaya kepada Allah dan firman Allah yang menyatakan jalan menuju kebangkitan dan kehidupan kekal merupakan sarana yang tepat untuk kita dapat mengenal dan memahami karya agung yang adalah karya keselamatan menuju kehidupan kekal. Kitab suci adalah kabar sukacita dan keselamatan dalam terang kebenaran akan kasih setia Allah. Menolak kitab suci berarti menolak keselamatan dan jalan menuju kesesatan iman. Maka bersukacitalah kita yang dalam kehidupan sehari-hari menyempatkan diri untuk dekat dengan firman Tuhan, untuk membaca kitab suci, mendengarkan dan mewartakannya. Dengan demikian, kita boleh bersyukur terhindar dari kecaman Yesus. "Kamu sesat, justru kamu tidak mengenal kitab suci." Berada di sekeliling rumah ibadah dan menduduki posisi-posisi penting dalam majelis rumah ibadah sebagaimana orang-orang Saduki berada, bukanlah jaminan untuk dapat memperoleh keselamatan. Demikian juga hendaknya kita tidak terlena
oleh status dan kegiatan-kegiatan rohani sebagai sebuah formalitas, melainkan mau rendah hati merasakan hadirat Allah melalui setiap kesempatan untuk mendengarkan firman-Nya, agar hati kita, pikiran kita, dan sikap hidup kita senantiasa hidup dalam terang kebenaran firman-Nya, sehingga kita dimampukan untuk dapat menikmati janji Kristus yang adalah keselamatan dan kehidupan kekal. Bayangkanlah Allah yang menuntun kita untuk dapat menggunakan waktu kita agar dapat selalu dekat dengan firman-Nya. Bagaimana Allah memampukan kita untuk mau rendah hati mendengarkan, membaca, mewartakan firman-Nya. Marilah berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas sabda-Mu hari ini. Bapa, ajarlah kami untuk dapat menjalani hari-hari kami dalam terang kebenaran akan firman-Mu yang kekal. Amin. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita menerima kabar sukacita, keselamatan, dan kehidupan kekal dengan rajin mendekatkan diri kepada firman-Nya. Tuhan memberkati.